Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Lintang Ahliso dengan NPM 19-33105 dari Pendidikan IPA kelas C Universitas Tidar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian yang sudah saya buat. Saya akan mempresentasikannya yang berjudul Identifikasi Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kendala Penilaian Hasil Belajar IPA selama PJJ kelas 7 SMP. Selanjutnya yaitu di bab pertama ada pendahuluan. Pandemi COVID ini membawa perubahan besar pada setiap aspek kehidupan tidak terkecuali pada aspek pendidikan. Nah, hal ini berdampak bagi pendidikan. Pada masa pandemi tentu menjadikan tantangan baru bagi para pendidik. Pembelajaran yang semula tatap muka dilakukan secara online akibat dari pandemi COVID-19. Kegiatan sekolah dilakukan secara daring melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ agar pendidik tetap bisa melakukan proses pembelajaran melalui sebuah media. Pada penerapan pembelajaran IPA pada masa pandemi COVID ini sangat sulit dilakukan, di mana apabila harus sesuai dengan sistematika penilaian yang seharusnya, di mana dikarenakan pendidik atau guru IPA tidak dapat mulai proses pembelajaran peserta didik secara langsung, seperti sebelum COVID-19. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sebaiknya guru perlu melengkapi perangkat pembelajaran sesuai dengan sistematika pelajaran penilaian agar penilaian dapat terarah lebih tepat dan objektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini kita ada 3 poin, yaitu poin pertama, penyebab kendala penilaian pada pembelajaran IPA selama masa pembelajaran jarak jauh. Poin yang kedua, kendala penilaian selama masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ kurang dapat mengukur keakuratan pada kemampuan siswa. Poin yang ketiga, belum terdapat strategi tepat guna yang dapat dilakukan oleh pendidik pada pembelajaran IPA selama masa PJJ. Untuk batasan masalah sendiri, pembelajaran secara tatap muka ditutup sementara sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19, sesuai dengan kebijakan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan penilaian yang tepat perlu dianalisis untuk tetap bisa mengontrol kompetensi peserta didik pada cakupan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas tadi, peneliti lebih tertarik menganalisis lebih dalam proses penerapan dan kendala pelaksanaan pembelajaran termasuk pada proses penilaian IPA serta strategi tepat guna yang dilakukan oleh pendidik pada pembelajaran IPA selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di rumusan masalah ini terdapat 2 poin. Di poin yang pertama, itu apakah yang menyebabkan terkendalanya penilaian pembelajaran IPA selama pembelajaran jarak jauh. Untuk poin yang kedua, bagaimanakah strategi tepat guna atau solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk mendapatkan keakuratan terhadap proses penilaian siswa. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada mata pembelajaran IPA. Untuk yang kedua, pengidentifikasi kendala penilaian pembelajaran IPA selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada manfaat. Di manfaat ini juga memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Untuk poin yang kedua, untuk mengetahui kendala penilaian dalam pembelajaran IPA selama pembelajaran jarak jauh. Di bab 2 ini kita akan membahas mengenai kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini ada pandemi COVID. Nah, pandemi COVID ini sudah menyerang wabah yang menyerang di berbagai negara yang disebabkan oleh virus corona atau coronavirus disease. Coronavirus ini merupakan sekelompok virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dan juga berasal dari ordo Nidovirales. Pandemi ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan dan yang terletak di Provinsi Hubei, Tiongkok di akhir 2019 hingga kini masih ditemukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan demikian perlu adanya suatu pencegahan dari pemerintah dan masyarakat serta kesadaran penuh penyebarannya tidak dapat ditekan sehingga penyebarannya tidak dapat ditekan dengan baik.
selanjutnya yaitu ada pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini dilakukan di mana saja, baik di rumah maupun di sekolahan. Kemudian, menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Poin yang kedua yaitu proses pembelajaran dari rumah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Belajar di rumah melalui daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar untuk menuntaskan capaian kurikulum untuk kelulusannya. Poin kedua, belajar di rumah difokuskan pendidikan kecakapan hidup seperti pandemi COVID-19 ini. Di poin yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar di rumah dapat bervariasi antar siswa. Untuk poin yang keempat, produk aktivitas belajar siswa dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif berguna bagi guru tanpa diharuskan nilai kuantitatif. Nah, untuk pembelajaran daring ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu hanya saya sebutkan contohnya, peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah dan dapat menggunakan internet yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Kegiatan ini dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu ataupun juga dengan tempat. Ini terdapat kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Pembelajaran yang kekurangannya itu pembelajaran yang dilakukan cenderung lebih banyak ke tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian pengajar juga harus dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran menggunakan ETC. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA atau sains ini peserta didik dituntut untuk terlibat secara fisik maupun mental. Pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik dalam pembelajaran IPA juga penting untuk memberikan mengembangkan kompetisi. Pembelajaran IPA di SMP ini dikembangkan sebagai mata pembelajaran integratif sains bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Jadi, secara substansi, IPA ini digunakan sebagai tools atau alat untuk mengembangkan dominan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan guru IPA juga harus mempunyai kemampuan interdisipliner. IPA ditunjukkan dalam keilmuan dan pengetahuan. Kemudian ada pengertian penilaian. Jadi pengertian penilaian ini harus menguasai terkait dengan penilaian pendidikannya, yaitu ada 6. Yang pertama itu mampu memilih prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Di poin yang kedua yaitu mampu mengembangkan prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Di poin yang ketiga, mampu dalam melakukan penskoran serta mentafsirkan hasil penilaian yang dibuat. Kemudian di poin yang keempat, mampu menggunakan hasil-hasil penelitian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan. Poin yang kelima, mampu mengembangkan prosedur penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian. Di poin yang keenam, mampu dalam mengomunikasikan hasil-hasil penilaian. Nah, penilaian ini merupakan bagian terpenting dari kegiatan pembelajaran, sehingga perlu diperhatikan pula tentang hal-hal yang terkait dengan penilaian dalam pembelajaran IPA tersebut. Di bab 3 yaitu metode penilaian. Di metode penilaian itu saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sehingga proses dan makna lebih tertonjolkan dalam penelitian ini. Dan kemudian landasan teori juga digunakan sebagai panduan untuk fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terdapat pada lapangan. Pendekatan penilaiannya yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui kendala penilaian pelaksanaan pembelajaran IPA yang terjadi selama pandemi COVID. Metode ini sesuai dan lebih mudah penelitian tersebut dikarenakan metode ini merupakan gambaran nyata serta mendalam terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Instrumen penelitiannya tentu saja menggunakan teknik wawancara. Untuk pengumpulan datanya digunakan untuk menemukan permasalahan secara teliti dan mendalam. Wawancara yang dilakukan dengan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Selain itu juga dilakukan dengan cara tatap muka atau dengan sambungan telepon. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan dilakukan secara tatap muka.
Wawancara dilakukan dengan seizin narasumber dan untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif. Penelitian menjabarkan data yang dikumpulkan baik digital maupun tidak. Proses analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dan setelah selesai akan dilakukan pengambilan data. Kemudian sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi proposal yang sudah saya buat. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.